Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Rekan-rekan semua, di sini saya akan menjelaskan tentang LKM 9 Biokimia 2 tentang lipoprotein. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Swadinata. Nah, di sini saya akan membahas tentang artikel atau mereview artikel. Nah, ini merupakan screenshot dari artikelnya, yakni judulnya High Lipoprotein A and High Risk of Mortality. Nah, di sini untuk penciptanya atau penulisnya yakni ada N. Langsted, Pia R. Kamstrup, and Borge G. Nordensgaard. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini permasalahan pada artikel ini yakni hubungan kadar lipoprotein A yang tinggi dengan tingginya risiko penyakit kardiovaskular. Nah, pada artikel ini belum terbuktinya bahwa pengurangan kadar lipoprotein A akan dapat menurunkan tingkat risiko penyakit kardiovaskular seperti itu. Nah, di sini ada pun tujuan atau aim dari artikel ini yakni beberapa terapi penurunan lipoprotein A saat ini sedang dikembangkan dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi penyakit kardiovaskular dan kematian. Akan tetapi, hubungan antara lipoprotein A dan kematian belum jelas atau tidak jelas. Nah, peneliti dapat menguji hipotesis bahwa kadar lipoprotein A berhubungan dengan risiko kematian. Nah, di sini metode yang digunakan ada 5, yakni studi populasi, covariot, titik akhir, analisis lab, dan analisis statistik. Di mana dalam studi populasi, yang mana penulis memeriksa individu dari 2 studi prospektif dari populasi umum Denmark, di mana 69.764 dengan informasi mengenai konsentrasi lipoprotein A, 98.810 pada jumlah pengulangan LPA Kringle 4 tipe 2 atau KIF 2 dan 100.000 dan 100.000 19.094 mohon maaf itu 119,094 on LPA RS 10455-872 genotype. Dan ini adalah covariot, yakni peserta dilaporkan bahwa mereka adalah perokok aktif dan diukur tekanan darahnya. Kemudian tubuh indeks massa atau bisa disebut dengan BMI diukur dalam kilogram dan dengan tinggi terukur dalam meter persegi. Data mengenai covariat yakni lebih dari 99% secara lengkap. Nah, selanjutnya titik akhir yang mana seluruh penyebab kematian di Denmark dilaporkan oleh dokter medis ke Badan Nasional Catatan Kematian Denmark. Penyebab kematian didefinisikan sebagai kardiovaskular apabila 1 dari 3 peringkat teratas memiliki diagnosis penyakit kardiovaskular. Selanjutnya adalah analisis lab, yang mana total massa lipoprotein A diukur melalui teknis turbidimetri dengan menggunakan teknik Axon Auto Analyzer, antibodi poliklonal, dan kalibrator serum lipoprotein A manusia. Kurva kalibrasi menggunakan 6 titik dengan kalibrator berbeda. Yang terakhir itu metodenya yakni analisis statistik, yang mana untuk seluruh individu kolesterol LDL dikoreksi untuk kontribusi lipoprotein A dengan mengurangi 30% dari massa total lipoprotein A dari kolesterol LDL. Nah, di sini teori lipoprotein atau dasar teori dari artikel ini yakni sudah kita ketahui bersama bahwa lipoprotein ini merupakan partikel globuler yang mengandung inti triacylglycerol hidrofobik dan kolesterol ester yang dikelilingi oleh pelindung protein
fosfolipid, dan kolesterol yang bersifat umpifatik. Apoliprotein atau apoprotein pada permukaan lipoprotein membantu melarutkan lipid dan mengantarkan lipoprotein ke jaringan yang tepat. Ada 5 tipe lipoprotein, bisa lihat di gambar, itu ada kilomikron, FLDL, IDL, LDL, dan HDL. Fungsi utama lipoprotein yakni untuk mensupport triacylglycerol atau TAG, kolesterol, dan fosfolipid keseluruhan tubuh. Nah, pada gambar ini bahwa kita bisa ketahui bersama juga dalam gambar ini ada 5, yakni ada kilomikron, FLDL, IDL, LDL, dan HDL. Nah, di sana bentuk dari atau komposisi dari apoprotein kilomikron, FLDL, IDL, dan seterusnya itu memiliki komposisi yang berbeda. Maka itu bentuk dari apoprotein ini juga berbeda. Nah, itu pada warna hijau, bisa kalian lihat gambarnya, pada warna hijau itu yakni apolipoprotein. Sedangkan pada warna ungu itu yakni triglycerid plus kolesterol ester, dan pada warna pink itu fosfolipid, dan pada warna hijau muda itu free kolesterol. Nah, saya lanjutkan. Ini hasil dari artikel ini yakni rata-rata kelangsungan hidup untuk individu dengan lipoprotein A yakni lebih besar 93 mg per dl, yakni 199 nmol per L, persentil 96 min 100, dan lebih besar sama dengan 93 mg per dl atau 199 nmol per L, persentil 1 sampai 95 adalah 83,9 dan 85,1 tahun, yakni log ran P sebesar 0,05. Nah, bisa dari gambar itu ada cardiovascular mortality, ada non-cardiovascular mortality, dan all-cause mortality. Nah, di sini jumlah pengulangan KIF2 yang rendah dikaitkan dengan peningkatan mortality atau mortalitas kardiovaskular berbatasan dengan semua penyebab kematian, tetapi tidak dengan kematian non-kardiovaskular. Di mana untuk individu dengan jumlah pengulangan LPA KIF2 kurang dari 22 atau persentil ke 1 sampai ke 5, dibandingkan dengan mereka yang memiliki lebih besar dari 35 atau persentil ke 51 sampai persentil ke 100, rasio hazard yang disesuaikan multivariabel yakni 1,30 atau 95% CL 1,11 sampai atau until 1,51 untuk kematian kardiovaskular, dan 1,08 atau 0,99 sampai 1,16 untuk semua penyebab kematian. Selain itu juga dalam analisis observasi untuk kadar lipoprotein A 50 mg per dl atau 105 nmol per L, yang lebih tinggi rasio hazard yang disesuaikan multivariabel adalah 1,16 atau 95%, CL 1,09 sampai 1,23 untuk mortalitas kardiovaskular yakni 0,97 atau 0,93 sampai 1,01 untuk mortalitas non-kardiovaskular, dan 1,05, 1,01 sampai 1,09 untuk mortalitas semua penyebab. Dalam analisis observasi peningkatan 1,5 mg per dl atau 0,39 mmol per L,
Kolesterol rasio hazard yang disesuaikan multivariabel untuk kardiovaskular mortalitas adalah 1,19, 95% CL 1,12 sampai 1,25 untuk lipoprotein A kolesterol, 1,05 atau 1,04 sampai 1,07 untuk kolesterol LDL, dan 1,05 atau 1,04 sampai 1,07 untuk kolesterol total. Nah, itu gambar 6 itu yakni gambar yang mohon maaf untuk gambar 6-nya itu kurang saya kirimkan. Nah, pada intinya itu sama seperti yang sebelumnya, grafik yang sebelumnya. Seperti itu. Rasio bahaya yang sesuai untuk semua penyebab mortalitas adalah 1,07 atau 1,04 sampai 1,10, 1,01 atau 1 sampai 1,01, dan 1,01 atau 1 sampai 1,02. Nah, kesimpulan dari artikel ini yakni kadar lipoprotein A tinggi melalui jumlah pengulangan LPA-CAF2 rendah yang sesuai daripada melalui pengulangan tinggi kandungan kolesterol dikaitkan dengan risiko kematian yang tinggi. Penemuan ini yakni baru. Baik, saya dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.